Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dwi Kurnia, NIM 2017 121011, Prodi Pendidikan Matematika. MK Mata Kuliah Seminar Matematika dengan dosen Ibu Anggria Septiani Mulbasari, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul tentang Bahan ajar matematika dengan pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia pada sistem persamaan linier dua variabel. Pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, pendidikan merupakan salah satu faktor dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah tempat untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. PMRI merupakan suatu pembelajaran yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membantu dalam pembuatan artikel bahan ajar sistem persamaan linier dua variabel. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan bahan ajar matematika dengan pendekatan PMRI pada materi persamaan linier dua variabel untuk peserta didik kelas 8 SMP. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Menurut National Center for Competency Based Training Prastowo 2011, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Selain itu, menurut Prastowo 2011, terdapat beberapa kategori untuk jenis-jenis bahan ajar. Beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam membuat klasifikasi tersebut berdasarkan bentuknya adalah bahan ajar cetak, contohnya buku, modul, LKS. Bahan ajar dengan program audio, contohnya kaset, radio, piringan hitam. Yang selanjutnya bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, contohnya film. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar interaktif, yakni kombinasi dari dua atau lebih media, audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video. Pendidikan matematika realistik Indonesia merupakan bentuk pembelajaran yang mengenakan dunia nyata dan kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari, menemukan, dan membangun sendiri pengetahuan yang diperlukan sehingga pembelajaran menjadi terpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Bahan ajar matematika dengan pendekatan PMRI ini membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Prosedur yang ditempuh untuk menghasilkan bahan ajar matematika ini dibagi dalam beberapa langkah. Langkah yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan siswa, identifikasi kebutuhan guru, perumusan tujuan yang sesuai dengan KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran, perumusan butir-butir materi, perumusan alat ukur keberhasilan, penulisan isi bahan ajar, pengembangan uji coba produk yang meliputi desain uji coba yang dilakukan, uji validator, yaitu validator ahli materi, ahli desain, dan praktisi, serta subjek uji coba yaitu pengguna atau user. Bahan ajar dikatakan berhasil apabila telah melewati hasil penilaian bahan ajar oleh ahli materi, ahli desain, praktisi, atau guru materi matematika, dan user. Selain itu, juga harus memenuhi kriteria bahan ajar yang sempurna. Nah, yang dimaksud bahan ajar yang berhasil ini setelah bahan ajar yang kita buat itu sudah melewati uji coba, uji validator, yaitu validator ahli materi, apakah materi kita itu sudah sesuai dengan materi yang kita bahas, yaitu SPLDV, terus juga materinya apakah sudah termasuk ke kurikulum 13 atau belum. Nah, itu akan diuji terlebih dahulu sama ahli materi. Yaitu selanjutnya diuji ahli desain. Nah, ahli desain ini dalam bahan ajar itu kan kita ada cover, terus ada gambar-gambar atau yang lainnya kan. Nah, ahli desain ini menguji
apakah desain yang kita buat itu sudah menarik, apakah sudah menarik dan sesuai dengan pembahasan kita, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di desain ini yang memancing siswa untuk memotivasi siswa untuk giat belajar. Jika desainnya bagus, menarik, maka siswanya itu akan senang dalam belajar. Selanjutnya yaitu praktisi serta subjek uji coba, yaitu pengguna. Nah, di sini pengguna itu ialah siswa, apakah praktis atau tidak. Maka jika semua uji itu bagus, maka itu bisa dikatakan berhasil atau bisa dikatakan sangat bagus bahan ajarnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan saya, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh produk bahan ajar matematika memerlukan beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan siswa, identifikasi kebutuhan guru, perumusan tujuan yang sesuai dengan KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran, perumusan butir-butir materi, perumusan alat ukur keberhasilan, penulisan isi bahan ajar, pengembangan uji coba produk yang meliputi desain uji coba yang dilakukan uji validator, yaitu validator ahli materi, ahli desain, dan praktisi serta subjek uji coba, yaitu pengguna user. Dan bahan ajar ini berdasarkan kurikulum 2013 yang membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan PMRI. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.